Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah wawancara yang jujur banget ya dari ikon reggaeton, Nicky Jam. Sumber kita kali ini adalah percakapan dia yang mendalam, yang benar-benar membuka sisi lain di balik ketenarannya. Ada soal trauma, kebangkitan, dan perjuangan yang kayaknya nggak ada habisnya. Iya, wawancara yang cukup terbuka ya. Betul, fokus kita kali ini gimana ya ingin memahami rentetan pengalaman hidupnya dari masa kecil yang wah penuh gejolak sampai dia bisa sukses mendunia, gimana semua itu membentuk dia sekarang. Kita coba cari tahu titik-titik pentingnya, momen-momen rapuhnya, terus dari mana dia dapat kekuatan. Siap ya kita bongkar kisah nyata di balik citranya? Yuk kita mulai. Siap, mari kita lihat. Kita mulai dari akarnya dulu ya. Masa kecil yang kayaknya ngebentuk dia banget. Nicky Jam cerita, pernah lihat ibunya di sudut jalan. Waktu itu dia anggap itu normal aja, karena lingkungannya emang kayak gitu. Itu kondisi yang berat ya untuk anak kecil. Banget. Ada juga cerita yang, aduh, nyesek banget dihukum karena ngompol. Sampai disemprot parfum di sekolah biar nggak bau pesing. Kontras banget pas dia cerita soal kebaikan ibunya temen dia, Billy. Itu yang bikin dia sadar, oh ada yang nggak beres nih di rumahku. Nah, detail soal parfum itu kuat banget sih. Menggambarkan lukanya sedalam apa. Yang menarik kan bukan cuma kejadiannya, tapi gimana dia memaknainya sekarang. Dia bilang ini mirip PTSD, semacam respons stres gitu ya, dari lingkungan keras itu. Iya, bekasnya dalam banget. Dia ngakuin ini ngaruh ke cara dia memberi dan menerima kasih sayang sampai sekarang, bahkan sebagai ayah. Jadi, jelas banget dampak jangka panjangnya ke hubungan dan mental dia. Kontras sama Ibu Billy itu kayaknya jadi momen aha awal buat dia ya, soal kasih sayang yang sehat itu gimana. Bisa jadi, bisa jadi. Itu jadi semacam pembanding ya. Perjalanannya setelah itu, wah berliku banget. Dia ditemukan pas kerja serabutan di supermarket, terus masuk industri musik. Tapi, ya itu, dia malah terjerumus ke kecanduan parah. Kokain, heroin, sampai ini gila sih, 30 butir per koset sehari. Wow, 30? Itu jumlah yang luar biasa besar. Menunjukkan tingkat keparahan yang ekstrim banget. Katanya sih pemicunya patah hati, rasa ditinggalkan. Dia bahkan sampai masuk penjara 3 tahun. Aduh, sulit ngebayangin titik serendah itu gimana. Bener-bener titik nadir ya. Ya, diundang tampil di sana. Penerimaan dan cinta dari publik Kolombia tuh, itu yang ngasih di harapan baru. Kayak ajaib nggak sih kebangkitan di Kolombia itu? Menurutmu apa yang bikin itu begitu transformatif? Selain dipuja-puja gitu. Ini menarik sih. Selain validasi eksternal yang jelas kuat banget, mungkin timingnya itu pas. Datang pas dia merasa udah nggak ada harganya, terus cinta dari orang asing ini mungkin bisa nembus pertahanannya dengan cara beda. Beda dari dukungan orang terdekat yang mungkin udah sering dia dengar tapi nggak mempan saat itu. Kayak lingkungan baru yang nggak ada sangkut pautnya sama masa lalunya, itu kasih izin buat mulai lagi. Oh gitu ya? Iya. Masuk akal sih. Ya kan? Jadi pertanyaan juga, seberapa besar sih kekuatan lingkungan baru bisa bikin orang berubah pas lagi di titik terendah? Iya, iya. Sukses besar setelah dari Kolombia itu ternyata bukan akhir perjuangan ya. Malah ada tantangan baru. Nicky Jam ini jujur banget soal perjuangannya ngelawan alkohol baru-baru ini. Dia ngerasa kesepian di puncak. Terus gaya hidup glamor itu malah mancing-mancing kebiasaan lama. Dia juga ngaku ngerasa dihakimi pas pakai ganja buat ngatasin cemas setelah berhenti minum. Padahal dia negesin, itu beda banget sama kecanduan obat kerasnya dulu. Nah, itu dia. Paradoks ketenaran yang sering nggak dibahas. Sukses materi itu nggak otomatis nyembuhin luka batin atau masalah mental. Pengakuannya soal serangan panik, kecemasan, itu bukti nyata banget. Ada tekanan gede banget jadi figur publik. Diharapin sempurna terus, padahal ya kayak kata dia cuma manusia biasa, bisa jatuh bangun. Betul, ekspektasi sempurna itu kali ya yang bikin makin kesepian. Mungkin banget. Jadi beban tambahan gitu. Dia juga punya prinsip kuat soal pengampunan dan otentik. Dia bilang penting banget maafin ibunya, Daddy Yankee, banyak orang demi kedamaian dirinya sendiri. Tapi ada tapinya nih, dia tegesin, saya maafin tapi saya nggak pernah lupa. Menarik itu. Terus, dia juga nolak lakuin hal yang nggak otentik buat dia. Kayak waktu label maksa dia bikin konten medsos yang dia nggak srek. Album barunya, Insomnia, katanya benar-benar cerminan jujur perjuangan dia yang sekarang. Prinsip maafin tapi nggak lupa itu, gimana ya, cerdas secara emosional kayaknya. Jadi,
Dia lepasin beban dendam, tapi tetap waspada dari pengalaman pahit. Semacam perlindungan diri gitu. Iya ya. Penolakannya sama paksaan luar, terus dia jadiin musik kayak psikolognya dia, buat katarsis, itu nunjukin gimana seni bisa jadi alat kuat banget buat ngolah hidup dan jaga integritas diri di tengah tekanan industri. Mungkin keaslian ini juga cara dia ngambil kembali kendali yang dulu hilang ya? Wah, dalam ya. Jadi, apa nih intisari dari kisah Nicky Jam ini? Kayaknya banyak pelajaran berharga ya. Soal trauma masa kecil itu gimana ngakarnya, terus perjalanan pemulihan itu nggak lurus, naik turun gitu. Iya, betul. Dan ada kompleksitas di balik citra publik. Nggak sesimpel yang kelihatan. Dan tentu aja, kekuatan pengampunan sama hidup autentik sesuai kata hati itu penting banget. Pengakuannya yang belak-belakan itu jadi pengingat penting sih. Perjuangan kesehatan mental, kecanduan, itu bisa kena siapa aja. Nggak peduli status atau pencapaian. Dan kerentanan yang dia tunjukin malah bisa jadi sumber kekuatan. Setuju banget. Sebagai penutup nih, satu hal buat Anda renungkan. Nicky Jam milih maafin tapi nggak lupa. Nah, menurut Anda, seberapa penting sih elemen melupakan dalam proses memaafkan agar kita bisa benar-benar melangkah maju? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.